dulu. Oh ya, sudah Isabella ini paling rajin kamu ini. Ya, silahkan Gracia dan teman-teman memperkenalkan diri dan presentasi. Baik, selamat pagi Pak Dan dan teman-teman semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam kelas manajemen keuangan pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang manajemen keuangan internasional. Kelompok kami berisikan Idelia Kristi, NIM 121910031, kemudian ada Jessica Elizabeth Katlea, NIM 121910015, dan terakhir saya sendiri, Tresia Sinti Handayani, 121910023. Topik bahasan kita ada 4, yaitu manajemen keuangan internasional, kedua pasar valuta asing, ketiga resiko perusahaan internasional, keempat ada studi kasus. Keuangan internasional merupakan yang berfokus dalam manajemen yang berfokus dalam menangani masalah keuangan internasional dalam sebuah perusahaan multinasional. Tujuan perusahaan memperluas daerah ke luar negeri juga tidak beda jauh dengan tujuan awal membuat perusahaan. Tantangan terbesar yang akan dihadapi perusahaan multinasional adalah perbedaan mata uang, sehingga perusahaan multinasional memerlukan tim manajemen keuangan internasional yang berfokus dalam menangani pasar valuta asing. Berikut adalah perusahaan internasional di Indonesia. Kemudian, ini adalah perusahaan Indonesia yang go internasional. Lanjut, kemudian ada pasar valuta asing, di mana kendala dalam perusahaan multinasional adalah perbedaan mata uang. Ketika sebuah perusahaan melakukan perdagangan dengan negara lain, maka diperlukan pertukaran mata uang untuk melakukan pembayaran. Agar kedua perusahaan sehingga perusahaan harus menggunakan pasar valuta asing, di mana mata uang diperdagangkan. Kemudian nilai tukar adalah jumlah satu mata uang yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang lain. Pasar valuta asing tidak memiliki pasar pusat. Semua bisnis dijalankan melalui komputer dan alat komunikasi. Dealer utama adalah bank komersial besar. Dan kemudian perusahaan yang ingin membeli atau menjual biasanya menukarkan mata uang melalui sebuah bank. Perputaran uang dalam pasar valuta asing sangat besar. Kemudian, tidak semua negara dengan sukarela menerima fluktuasi, bahkan kebanyakan negara akan mencoba menghindari fluktuasi dalam nilai mata uang dan sebagai gantinya berusaha menetapkan nilai tukar tetap. Tetapi, nilai tukar tetap jarang berlangsung lama, karena jika semua orang berusaha menjual mata uang negara tersebut akan terdepresiasi, dan ketika hal ini terjadi, maka nilai uang
nilai tukar uang akan berubah secara drastis. Untuk menghindari resiko nilai tukar dan menetapkan biaya dolar dengan cara membeli yen secara forward, yaitu dengan mengatur pada saat ini untuk membeli yen di masa depan. Kontrak forward valuta asing adalah suatu kesepakatan untuk memperdagangkan sejumlah mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan nilai tukar yang disepakati sekarang. Nilai tukar forward adalah harga mata uang untuk pengiriman pada suatu waktu. Kemudian, jika pembeli forward, misal yen Jepang, maka akan mendapatkan jumlah yen yang lebih sedikit untuk dolar dibandingkan jika membeli spot. Berikut ini adalah hal kecil yang kadang-kadang menyebabkan kebingungan. Untuk menghitung premi forward, kita membagi nilai tukar forward selama kutipan nilai tukar tidak langsung. Jika menggunakan rumus kutip langsung, rumus yang benar adalah premi forward sama dengan nilai tukar forward dikurangi nilai tukar spot dibagi nilai tukar spot. Pembelian dan penjualan forward adalah transaksi yang dibuat sesuai pesanan antara perseorangan atau badan usaha dan bank. Kontrak forward digunakan untuk mata uang apapun, dalam jumlah berapapun, dan hari pengiriman kapanpun. Misalnya, jika beli suatu mata uang untuk 1 tahun dan forward 1 hari, selama mendapatkan bank yang siap melakukan kesepakatan, sebagian besar transaksi forward adalah 6 bulan atau kurang. Tetapi bank siap membeli atau menjual mata uang utama untuk forward sampai 10 tahun. Ada pula pasar mata uang terorganisasi untuk pengiriman masa depan yang disebut sebagai future mata uang. Kontrak future adalah versi kontrak forward yang sangat terstandarisasi. Kontrak future hanya ada untuk mata uang utama dalam jumlah khusus dan pilihan tanggal pengiriman yang terbatas. Keuntungan standarisasi adalah bahwa ada pasar yang berbiaya sangat rendah dalam future mata uang. Sejumlah besar dibeli dan dijual setiap hari di bursa future. Ketika membeli kontrak forward atau future, dipastikan untuk berkomitmen melakukan pengiriman mata uang. Alternatifnya, dapat mengambil opsi untuk membeli atau menjual mata uang di masa yang akan datang dengan harga yang ditetapkan saat ini. Opsi mata uang yang terukur dapat dibeli dari bank-bank utama dan opsi standarisasi diperdagangkan di bursa opsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Idalia. Ya, next. Ini ada risiko perusahaan internasional, itu ada 4. Nilai tukar, inflasi, pertukaran suku bunga, dan politik. Next. Nilai tukar. Perusahaan dengan operasi internasional menanggung risiko nilai tukar. Ketika nilai tukar berfluktuasi, nilai dolar pendapatan atau bebannya juga berfluktuasi. Perusahaan sebaiknya membedakan 2 jenis risiko nilai tukar, yaitu risiko transaksi dan risiko ekonomi. Risiko transaksi muncul ketika perusahaan setuju membayar atau menerima sejumlah valuta asing. Misalnya, importir pemutar DVD berkomitmen membayar 100 juta yen pada akhir 12 bulan. Jika nilai yen terapresiasi dengan cepat selama periode ini, harga pemuar itu dalam dolar akan lebih mahal daripada yang diharapkan importir. Risiko transaksi mudah diidentifikasi dan dilindungi. Untuk setiap yen yang dijanjikan untuk dibayar oleh importir, misalnya membeli forward 1 yen.
Jika membeli forward 100 juta yen, importir menetapkan keseluruhan nilai dolar dari biaya pemutar DVD tersebut dan menghindari risiko apresiasi yen. Tentu saja yen mungkin terdepresiasi sepanjang tahun, di mana importir akan menyesal bahwa ia tidak menunggu untuk membeli yen dengan harga yang murah di pasar spot, dan kemungkinan akan tidak dapat memiliki keduanya dan menghabiskannya sekaligus. Dengan menetapkan biaya dolar pemutar DVD, importir mengorbankan peluang menyenangkan dan juga kejutan yang tidak menyenangkan. Salah satu cara untuk melindungi importir terhadap kerugian mata uang yaitu importir dapat meminjamkan dolar, mengkonversikannya ke yen saat ini, meletakkannya dalam tabungan di bank Jepang, dan menarik 100 juta di akhir tahun untuk membayar tagihannya. Paritas tingkat bunga memberitahukan bahwa biaya membeli forward yen persis sama dengan biaya meminjam dolar, membeli yen di pasar spot, dan membiarkannya dalam tabungan. Biaya perlindungan terhadap risiko mata uang. Menurut para manajer bahwa biaya perlindungan setara dengan perbedaan antara nilai tukar forward dan nilai tukar spot saat ini. Ini salah. Jika importir tidak melindungi dirinya, maka akan membayar harga spot untuk yen ketika waktu pembayaran tiba pada akhir tahun. Karena itu, biaya hedging atau lindung nilai adalah perbedaan antara nilai tukar forward dan nilai tukar spot yang diharapkan ketika pembayaran jatuh tempo. Alasan memilih hedge daripada berspekulasi yaitu pertama, lindung nilai membuat hidup perusahaan lebih mudah dan memungkinkannya berkonsentrasi pada bisnisnya sendiri. Kedua, biaya tidak mahal. Bahkan biayanya nol jika tukar forward sama dengan nilai tukar spot yang diharapkan. Ketiga, pasar valuta asing tampak cukup efisien, setidaknya bagi mata uang utama. Spekulasi harusnya menjadi zero-sum game, situasi di mana keuntungan satu pihak diperoleh dari kerugian pihak yang lain. Kecuali manajer keuangan mempunyai informasi yang lebih baik daripada profesional yang membentuk pasar. Next. Bahkan jika perusahaan tidak meminjamkan atau meminjam mata uang asing, perusahaan masih dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang. Paparan ekonomi terhadap nilai tukar timbul karena fluktuasi nilai tukar mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan. Perusahaan dengan penjualan luar negeri dapat melindungi diri mereka terhadap risiko ekonomi dengan dua cara. Perusahaan dapat melindungi diri dalam pasar keuangan, baik dengan meminjam dalam valuta asing atau dengan menjual forward mata uang. Yang kedua ini inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana jumlah barang yang beredar lebih sedikit dari jumlah permintaan, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang meluas dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Next. Yang ketiga, pertukaran suku bunga. Transaksi pertukaran suku bunga atau interest rate swap adalah salah satu jenis transaksi derivatif di mana pertukaran arus kas antara dua pihak secara periodik selama jangka waktu IRS dari sejumlah nilai pokok prinsipal bunga di mana salah satu pihak akan membayarkan arus kas dengan suku bunga tetap dan pihak lain akan membayarkan arus kas dengan suku bunga mengambang. Risiko pertukaran suku bunga ini ada 3. Yang pertama, risiko kredit, di mana nasabah melakukan transaksi IRS, nasabah terpapar risiko kredit
bila mana bank tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini terjadi ketika nasabah membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban membayar bunga sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga, risiko pasar. Risiko ini dapat terjadi akibat adanya gejolak variabel pasar seperti suku bunga yang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan nasabah. Yang terakhir, politik. Manajer tidak hanya khawatir tentang risiko nilai tukar, tetapi juga mengkhawatirkan adanya resiko politik. Dengan kata lain, bahwa terdapat kemungkinan ancaman dari pemerintah akan mengubah aturan main seperti mengingkari janji atau pemahaman setelah investasi dilakukan. Tentu saja risiko politik tidak terbatas pada investasi luar negeri saja. Bisnis di semua negara terpapar risiko tindakan tak terduga dari pemerintah atau pengadilan. Tetapi di beberapa bagian dunia, perusahaan asing sangat rentan. Sejumlah layanan konsultasi menawarkan analisis risiko politik dan ekonomi serta menetapkan peringkat negara. Next. Tabel di bawah ini diambil dari peringkat risiko politik Maret 2005 yang disediakan oleh PRS Group. Dapat dilihat bahwa masing-masing negara dinilai dalam 12 dimensi terpisah. Finlandia menduduki peringkat atas seluruh kategori, sementara Haiti berada di peringkat terbawah. Next. Beberapa manajer mengesampingkan risiko politik dan menganggapnya sebagai kuasa Tuhan, seperti angin topan atau gempa bumi. Tetapi sebagian besar perusahaan multinasional yang berhasil membangun struktur bisnis untuk mengurangi risiko politik. Pemerintahan asing tidak menyita bisnis lokal jika bisnis itu tidak dapat beroperasi tanpa dukungan induknya. Misalnya, anak perusahaan asing dari perusahaan manufaktur komputer atau perusahaan farmasi Amerika akan memiliki nilai yang relatif kecil jika mereka dipotong dari induknya yang sudah terkenal. Kemungkinan penyitaan operasi semacam itu jauh lebih kecil daripada misal operasi penambangan yang dapat dioperasikan sebagai Ventura yang berdiri sendiri. Next. Tidak direkomendasikan untuk mengubah tambang perak menjadi perusahaan farmasi, tetapi mungkin dapat merencanakan operasi manufaktur luar negeri untuk memperbaiki posisi tawar dengan pemerintah asing. Misal, Ford telah mengintegrasikan operasi luar negerinya sehingga proses manufaktur komponen untuk perakitan dan mobil yang sudah jadi tersebar di pabrik-pabrik di sejumlah negara. Tak satu pun dari pabrik-pabrik ini yang akan mempunyai nilai tinggi secara sendiri, dan Ford dapat menukar produksi antar pabrik jika iklim politik di suatu negara terganggu. Perusahaan multinasional juga merencanakan pengaturan pendanaan untuk membantu mempertahankan kejujuran pemerintah asing. Tidak ada kontrak yang membatasi kekuasaan pemerintah, tetapi dapat mengatur keuangan proyek agar kontrak ini sangat menyakitkan bagi pemerintah asing. Misal, dapat menetapkan perusahaan tambang
tersebut sebagai anak perusahaan, yang kemudian meminjam sejumlah besar investasi yang diperlukan dari sebuah konsorsium bank internasional utama. Jika perusahaan menjamin pinjaman tersebut, pastikan jaminan itu hanya berlaku jika pemerintah menghormati kontraknya. Pemerintah tidak akan melanggar kontrak jika hal itu menyebabkan kegagalan pembayaran pinjaman dan memperlemah reputasi kredit negara dalam sistem perbankan internasional. Untuk studi kasus akan dijelaskan oleh Jessica. Untuk studi kasus, pertama pasar valuta asing. Ryan membeli barang dari Jepang seharga 50 juta yen dan membuat pembayaran ketika Ryan menerima pengiriman tersebut di akhir masa 6 bulan. Bagaimana perubahan pada nilai uang yen? Selanjutnya. Pembahasannya, Ryan dapat menunggu selama 6 bulan berlalu dan kemudian membeli 50 juta yen dengan nilai tukar spot. Jika nilai tukar spot tidak berubah pada 103.1555 yen per dolar pada saat itu, maka barang tersebut menjadi 484,707 dolar. Perhitungan ini dari 50 juta yen per 103.155 yen per dolar dengan risiko menunggu, karena yen bisa kemungkinan menjadi mahal. Misalnya, jika yen terapresiasi menjadi 100 yen per dolar, maka Ryan harus membayar 500 juta dolar. Hitungan ini dari 50 juta yen per 100 yen per dolar. Next. Kemudian nilai tukar forward. Nilai tukar forward 1 tahun untuk yen dinyatakan pada 99,93 yen per dolar. Bagaimana jika membeli forward yen selama 100 juta? Next. Pembahasannya, jika membeli forward yen sebesar 100 juta, maka tidak membayar apapun saat ini. Hanya akan menetapkan pada saat ini harga yang akan dibayarkan untuk yen di masa depan dan melakukan kontrak forward yen. Pada akhir tahun akan menerima 100 juta yen jika dan membayar sebesar 1.700.000 dolar. Perhitungan ini dari 100 juta yen per 99,93 yen per dolar. Next. Risiko ekonomi. Bagaimana risiko ekonomi dapat mempengaruhi posisi kompetitif sebuah perusahaan? Next. Posisi kompetitif produsen barang asing, misalnya Volkswagen atau Toyota, ketika nilai dolar AS jatuh secara dramatis pada tahun 2003 dan 2004, perusahaan-perusahaan ini menghadapi pilihan sulit antara mempertahankan harga produk dalam dolar, yang berarti menerima penurunan harga dalam mata uang dalam negeri, atau menaikkan harga dolar dan menjadi kurang kompetitif dibandingkan produsen AS seperti Ford dan GM. Paparan ekonomi terhadap nilai tukar timbul karena fluktuasi nilai tukar mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan. Next. Risiko pinjaman dalam mata uang asing. Jika perusahaan mobil A meminjam sejumlah dananya dalam dolar AS, kemudian jika dolar jatuh, tekanan terhadap labanya sebagian akan tertutup oleh pengurangan jumlah euro yang diperlukan untuk membayar utangnya. Bagaimana cara alternatifnya? Next. Alternatifnya, perusahaan bisa membangun fasilitas produksi luar negeri. Jika memproduksi luar negeri lebih murah, sejumlah produksi bisa dialihkan ke pabrik luar negeri. Next. Risiko politik. Jika perusahaan sedang mempertimbangkan sebuah investasi sebesar 500 juta dolar untuk membuka kembali tambang perak Santum di Costa Guana dengan mesin modern, peralatan peleburan,
dan fasilitas pengiriman. Bagaimana respon pemerintah Costaguana? Next. Pemerintah Costaguana menyetujui untuk berinvestasi di jalan raya dan infrastruktur lainnya, dan mengambil 20% perak yang dihasilkan tambang sebagai ganti pajak. Dan kesepakatan ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka di awal 2 termin pertanyaan, di mana masing-masing akan ada 3 pertanyaan. Jika ada waktu lebih, maka kami akan membuka termin lagi. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, kemudian menunggu dari kami akan memanggil nama kalian, kemudian silakan untuk perkenalkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Untuk termin pertama akan saya buka. Silakan teman-teman untuk raise hand ya. Ya, Tresia, tolong ini share screen-nya bisa di take down ya, dimatiin dulu. Terus kemudian ketiga penyajinya pakai mode video ya, kalau memang memungkinkan, itu ya. Baik, Pak. Baik, untuk yang pertama, Anita. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 1219-1005. Saya ingin bertanya, untuk apakah lebih baik memakai nilai tukar spot atau melakukan kontrak forward ya? Sudah, terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung dahulu. Untuk selanjutnya, Henvita. Ya, selamat pagi. Saya Henvita Wijayaswelo dengan NIM 1219-113. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara nilai tukar forward dan nilai tukar spot? Terima kasih. Baik, untuk yang ketiga ada Joanna. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Joanna dengan NIM 121910029. Saya mau bertanya, apakah ada kemungkinan kalau menggunakan kontrak forward akan menjadi rugi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Henvita, di mana pertanyaannya adalah apa perbedaan dari nilai tukar forward dan nilai tukar spot? Untuk jawabannya, nilai tukar spot adalah berapa yang Anda dapatkan ketika Anda menukar uang dengan mata uang negara lain. Sementara itu, kurs forward atau nilai tukar forward adalah ketika Anda setuju dengan pihak lain untuk menukar mata uang Anda dengan mata uang pihak tersebut di masa mendatang. Misalnya seperti ini, jika membeli dolar pada dengan nilai tukar spot, maka harganya adalah harga saat ini. Kalau nilai tukar forward, saat ini melakukan tanda tangan kontrak, kemudian menentukan tanggal di masa mendatang, lalu pada saat sudah harinya, baru dilakukan pertukarannya. Bagaimana Henvita? Apakah bisa diterima? Iya, bisa Cynthia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Joanna, sebentar lagi akan dijawab oleh Jessica. Untuk Joanna tadi bertanya tentang apakah ada kemungkinan untuk melakukan kontrak forward ada kerugiannya atau tidak. Untuk kerugiannya kemungkinannya ada. Untuk kerugian yang paling terlihat jelas adalah waktu. Karena melakukan kontrak forward ini diperlukan waktu hingga pada tanggal yang sudah ditentukan. Keduanya ada kemungkinan jika nilai mata uang yang disepakati lebih rendah dibanding nilai tukar pada saat itu. Tetapi kemungkinannya sangat kecil karena sudah diramalkan baik-baik dan diperhitungkan baik-baik oleh perusahaan sebelum melakukan kontrak dan memutuskan untuk menggunakan kontrak tukar forward. Bagaimana, Joanna? Bisa diterima atau tidak? Oh iya, bisa. Makasih Jessica. Oke. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Anita akan dijawab oleh Idelia. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Tadi menanyakan lebih baik memakai nilai tukar spot atau melakukan kontrak forward. Jawabannya itu tergantung pada peramalan perusahaan. Jika perhitungan perusahaan menunjukkan bahwa nilai tukar spot lebih menguntungkan pada saat itu, maka perusahaan kemungkinan besar akan menggunakan nilai tukar spot. Sedangkan jika ada kemungkinan pada kontrak forward bahwa kontrak forward lebih menguntungkan, maka perusahaan akan menggunakan kontrak forward. Bagaimana apa bisa diterima, Anita? Ya, terima kasih. Baik, untuk termin pertama kami sudah selesai. Kemudian untuk termin kedua ini, kami jadinya akan membuka 4 pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, yang pertama ada Onika. Silahkan. Ya baik, selamat pagi. Saya Onika dengan NIM 1219138. Saya mau bertanya, bagaimana cara untuk melindungi perusahaan dari resiko nilai tukar? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan tetap kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada Alex. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alex Christian Lim dengan NIM 121911002. Saya ingin bertanya, mengapa
tingkat bunga di berbagai negara itu bisa berbeda. Terima kasih. Kemudian ada Irene. Baik, terima kasih. Saya Iren dengan NIM 12.1914 mau bertanya, bagaimana cara perusahaan memutuskan untuk berinvestasi ke luar negeri? Terima kasih. Untuk yang terakhir, ada Novia Putri. Baik, terima kasih. Saya Novia Putri dengan NIM 12.19.117. Sini saya mau bertanya, tadi pada pembahasan nilai tukar terdapat biaya hedging. Nah, bagaimana biaya hedging tersebut dapat dikatakan memberi perlindungan terhadap perubahan nilai tukar? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kami akan meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, untuk pertanyaan dari Ina akan dijawab oleh Jessica. Jessica, saya persilakan. Oke, untuk Ina tadi bertanya tentang bagaimana cara perusahaan memutuskan untuk berinvestasi ke luar negeri. Jawabannya, perusahaan harus meramalkan arus kas proyek dan kemudian mendiskontokannya kepada biaya-biaya peluang modal. Dan juga harus melihat laporan keuangan dan memperhitungkannya dengan baik-baik. Tetapi juga penting untuk mengingat bahwa jika biaya peluang modal dinyatakan dalam dolar atau mata uang asing, maka arus kas juga harus dikonversikan ke dalam mata uang asing tersebut. Dan dalam hal ini juga diperlukan peramalan nilai tukar valuta asing supaya hasil yang akan diinvestasikan sesuai. Bagaimana Ina? Bisa diterima atau tidak? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Alex, akan dijawab oleh Ideal. Ideal, saya persilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alex. Tadi menanyakan mengapa tingkat bunga di berbagai negara bisa berbeda. Jadi, tingkat suku bunga ini disesuaikan dengan kondisi negara. Entah sedang inflasi atau tidak, deflasi atau tidak. Jadi, penentuan tingkat bunga ini dimaksudkan dengan tujuan tertentu yang berbeda-beda. Tingkat bunga didapat dari perpotongan kurva money demand dan money supply. Gimana Alex, apa bisa diterima? Iya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Onika, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara melindungi perusahaan dari resiko nilai tukar. Jawabannya, ada dua cara untuk melindungi perusahaan dari resiko nilai tukar. Yang pertama, membeli atau menjual forward mata uang. Kemudian yang kedua, meminjamkan atau meminjam di luar negeri. Bagaimana, Monika? Iya, makasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Novia akan dijawab oleh Jessica. Jessica, saya persilakan. Dari Novia tadi bertanya tentang jelaskan bagaimana hedging dikatakan dapat memberikan perlindungan terhadap perubahan nilai tukar. Jawabannya, dengan hedging inilah dilakukan perlindungan dengan melakukan transaksi semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Hedging dikatakan sebagai investasi yang dilakukan untuk mengimbangi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat investasi lainnya. Jadi kerugian yang akan dialami perusahaan dapat terlindungi karena telah diantisipasi oleh hedging tersebut. Bagaimana, Novia? Ya, terima kasih Jessica. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Dikarenakan sesi tanya jawab sudah selesai, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pak Dan untuk waktu dan tempat. Ya, terima kasih pada kelompok penyaji
untuk Jessica, Tresia, dan Idelia yang sudah membantu kita belajar tentang manajemen keuangan internasional, bagaimana kemudian berinvestasi di internasional, ya ada penempatan modal secara langsung ya, penanaman modal asing, ataukah itu bentuknya itu membeli sebagian, atau mendirikan perusahaan baru, atau memang kemudian sifat yang perusahaan itu bisa saja sifatnya itu perusahaan multinasional, artinya beroperasi di banyak tempat, ataukah dia perusahaan transnasional, perusahaan yang bukan hanya beroperasi di banyak tempat, membuka cabang di banyak tempat, tapi memang kemudian memindahkan berbagai atau memiliki aktivitas usaha yang langsung di banyak negara gitu ya. Jadi kita akan ada beda ya, seperti penanaman modal asing. Katakanlah penanaman modal asing itu perusahaan luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia gitu ya. Itu bisa kemudian sifatnya sekedar cabang, atau kemudian memang kemudian ada basis usaha yang di sini. Contohnya yang paling gampang apa ya, kalau itu disebut dengan multinasional, ada di banyak negara. Contohnya yang nggak usah jauh-jauh deh, di Malang ini ada yang namanya Beiersdorf dari Jerman. Dia yang memproduksi Nivea dan Hansaplast. Nah itu adalah perusahaan multinasional karena dia punya banyak cabang ya, ada yang di Thailand, ada yang di Hamburg, di Jerman, dan di banyak tempat ya. Nah, ternyata apa? Produksinya beda-beda, dan kemudian mereka saling mensupport, saling kemudian memanfaatkan keuntungan dalam tanda petik itu perbedaan spesifik, baik dari bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya, yang kemudian itu bisa saling ekspor secara internasional. Jadi gampangannya kayak begini. Contohnya yang paling gampang itu Nivea, produk whiteningnya untuk yang pemutih-pemutih itu ternyata tidak diproduksi di Indonesia. Padahal pasarnya yang paling banyak di Indonesia. Karena apa? Bahan bakunya memang kemudian relatif tidak terlalu banyak ya di Indonesia karena harus ekspor. Namanya balak untuk pemutihnya itu. Sehingga dia menaruhnya itu di tempat-tempat yang memang produksinya yang paling banyak bahan bakunya paling banyak tersedia. Sehingga saat kirim ke Indonesia, pemutihnya Nivea itu ekspor. Nah, itu berarti mereka punya keuntungan karena apa? Mereka bisa mengekspor ke Indonesia. Nah, sedangkan perusahaan di Indonesia itu malah memproduksinya itu sesuatu yang relatif tidak terlalu laku di Indonesia, tapi bahan bakunya banyak di Indonesia. Contohnya seperti plester itu Hansaplast itu, terus kemudian untuk produk-produk kesehatan yang lain gitu, infus dan sebagainya itu terus untuk penurun demam, walaupun orang Indonesia suka kena demam itu kalau ngompres kan cukup pakai kompres biasa. Nah itu banyak diproduksi di Indonesia karena di Indonesia relatif murah lah bahan seperti untuk plester itu ya, kainnya itu, dan kemudian itu yang banyak diekspor. Jadi Indonesia terkenal sebagai pengekspor Hansaplast. Di Indonesia sih orang kita kan kena apa gitu, gores apa sedikit kan, bukannya terus kemudian di plester kayak gitu kan, cukup diemut aja pakai kemudian ludah itu kan kemudian jadi desinfektan. Kalau orang luar negeri kan kena apa sedikit gitu kan langsung dibalut, kena apa dibalut gitu ya karena sakit takutnya dengan infeksi. Kalau kita kan infeksi itu sudah sehari-hari gitu ya. Nah itu ternyata kemudian saling menutup produksinya, saling kemudian ekspor. Walaupun itu nanti kemudian kalau di manajemen keuangan itu akan di akuntansi
manajemen yang Anda sekarang lagi pelajari, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen, itu berakibat pada transfer pricing, berakibat juga pada dampak pajak. Nah, itu semuanya dihitung, dipertimbangkan. Juga kemudian ada perusahaan yang transnasional, ada di mana-mana itu, bukan hanya multinasional, tapi transnasional. Contohnya itu apa? Unilever. Unilever itu memproduksi Lifebuoy itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh perusahaannya Unilever itu pasti ada Lifebuoy-nya. Ada yang namanya produk Pepsodent-nya dan lain sebagainya. Walaupun punya ada beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain diproduksi di Indonesia. Contohnya apa? Sariwangi. Nah, itu Blue Band di mana-mana. Semua pabriknya itu ada. Jadi artinya bahwa kemudian dimanapun perusahaan itu berada, yang namanya produknya itu kayak standar gitu, yang namanya kalau seperti Unilever itu yang basisnya itu ada di Eropa sana, di Belanda dan di Inggris, itu produknya sama dimanapun, dijualnya juga sama, kalaupun harga ya berbeda, varian bisa berbeda tapi produk bisa sama, jadi tidak perlu ekspor, jadi dia ada di mana-mana, itu transnasional. Walaupun untuk Indonesia mungkin ada yang khusus. Contohnya itu ya yang saya sebutkan tadi, Sariwangi. Di luar negeri ya tehnya ya mungkin yang lain. Tapi Sariwangi itu kemudian menjadi andalan di Indonesia, baik dijual Indonesia maupun diekspor. Nah, Unilever itu kan ada banyak produknya, variannya ya. Nah, kalau Anda ya sebagian dari yang ada di sini juga pasti gitu, mulai dari bangun pagi itu kan terjajah oleh Unilever. Jadi kita itu Unilever itu semacam VOC gitu ya kalau dulu zaman Belanda. Karena apa? Dari bangun pagi sampai tidur itu sepertinya memenuhi kehidupan kita, kecuali ada beberapa memang produk yang tidak menggunakan Unilever. Bangun pagi, sikat gigi pakai Pepsodent, mandi pakai Lifebuoy. Terus sampo-nya juga ada sampo Lifebuoy. Terus kemudian kecuali sabun ini ya, sabun wajah. Nah, itu bisa banyak, ada yang punyanya Beiersdorf itu Nivea, ada yang pakai bio dan sebagainya lah, macam-macam. Terus kita keluar dari mau sarapan pakai Blue Band, ya gitu kan. Jadi sepertinya dari bangun pagi sampai tidur itu kayaknya kita terjajah oleh yang namanya Unilever. Nah, itu perusahaan transnasional. Jadi dia tidak hanya ada di banyak negara, tapi di seluruh negara itu memproduksi dengan produk yang sama. Jadi tidak perlu saling ekspor kecuali untuk produk-produk unggulan tertentu. Nah, itu bagaimana kemudian dampak pajaknya, nanti Anda akan pelajari di pajak, bagaimana dampak harganya, transfer pricing-nya di dalam dan sebagainya. Nah, itu Anda pelajari di akuntansi manajemen. Kalau di manajemen keuangan terkait dengan bagaimana investasinya dilakukan. Nah, tentu saja investasinya ya mau penanaman modal asing dalam bentuk apapun itu kan tetap aja modalnya kan dari sana, dari luar gitu ya, yang dibawa masuk ke kita. Nah, setelah masuk di dalam memang kemudian ada menggunakan modal dalam negeri ya. Dalam negerinya itu apa? Bisa saja bekerja sama, bisa melalui pasar modal dengan kemudian masuk ke pasar modal. Dia go public, masuk pasar modal menggunakan investor lokal sebagai pendana. Tapi sebelum masuk kan kemudian dia pasti bawa uangnya ya. Ya bisa saja bawa dari Eropa bawa euro, dari Amerika bawa dolar, dari Jepang bawa yen, dari tempat lain-lain banyak ya. Kebetulan sekarang hari-hari ini kita kan lebih banyak investasinya memang dari Cina dan Korea ya. Mereka bawa yuan dan bawa won ke kita dan masuk ke kita. Nah, kemudian bagaimana mekanisme perbedaan harganya, perbedaan nilainya, kursnya itu. Nah, perbedaan kurs sangat dipengaruhi dengan kemudian apa?
kondisi lokal. Satu, betul seperti yang dijelaskan oleh penyaji tadi. Tapi ada juga yang dipengaruhi apa? Dipengaruhi juga oleh supply and demand. Supply and demand apa? Supply and demand antar mata uang itu dari kedua negara. Kita dengan China, kita katakanlah lagi defisit nilai. Karena apa? Cina lebih banyak nilai ekspornya ke kita, jadi kita lebih banyak ngimport barangnya Cina ke kita, sedangkan kita menjual barang kita tidak terlalu mahal, banyak barangnya, besarnya banyak, tapi bentuknya bahan baku. Nah, itu akan mengakibatkan kita defisit. Jadi kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Nah, itu ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang mengakibatkan kita lemah nilai kurs kita terhadap mereka. Tapi yang menjadi dasar adalah kondisi lokalnya ya, ada GDP, gross domestic product, gross national GNP ya, gross national product, terus ada banyak yang Anda bisa pelajari itu di pengantar mikro makro itu ya, pengantar teori ekonomi atau apa itu yang di semester 1 yang pasti bikin pusing kepala karena ada kurva-kurva bagaimana pengaruh ekonomi makro itu antar negara itu saling berpengaruh. Nah, itu yang jadi pelajaran penting sebenarnya untuk diketahui. Nah, itu yang kemudian bagaimana kemudian praktik-praktiknya secara mikronya di dalam perusahaan itu yang kita pelajari di akuntansi ini. Nah, itu selain kondisi makro tadi yang dipengaruhi oleh kondisi lokal, itu akan menentukan sebenarnya dengan nilainya, nilai kursnya dan kemudian nilai tukarnya dan kemudian dengan otomatis dengan bagaimana satu dengan yang lain itu bertransaksi. Nah, tentu saja selain itu kondisi ada banyak ya, kondisi mikro yang di Indonesia, katakanlah Indonesia tenaga kerja murah, bahan baku relatif melimpah, aturan terutama aturan lingkungan dan sosial kita lemah, sehingga banyak kemudian negara-negara yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan salah satu tujuan untuk berinvestasi. Nah, apalagi sekarang kemudian dengan adanya Omnibus Law, Ciptaker gitu ya, sekarang Cipta Kerja atau kalau beberapa kawan nyebutnya Cilaka gitu ya, Cipta Lapangan Kerja dulu kan, kemudian sekarang jadi Ciptaker gitu ya, itu kemudian memangkas semua aturan-aturan yang kemudian secara investasi itu memang mengganggu, tapi kemudian ya dipermudah untuk penciptaan lapangan kerja untuk investasi di sini, tapi di lain pihak ada banyak yang masalah perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan aspek dampak lingkungan juga yang terpangkas aturan-aturannya, semakin dipermudah, karpet merah untuk para investor luar negeri ke kita. Ya, ada sisi baiknya, kita akan jadi negara yang secara ekonomi, secara industri terpacu, tapi di sisi lain juga ada yang ada buruknya. Jadi seperti kurang perhatian terhadap permasalahan sosial dan lingkungan. Nah, itu yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat untuk tujuan berinvestasi di sini secara langsung ya, mendirikan pabriknya di sini. Terus kemudian ada kondisi sosial dan lingkungan. Nah, itu kan bagaimana kemudian kondisi lingkungan kondisi secara umum itu aman dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian keamanan itu jadi perhatian juga investasi ke kita. Terus apa lagi? Ya, salah satunya yang paling gampang, suku bunga kita masih relatif tinggi. Nah, sekarang sudah turun kita. Kita dulu bertahan di antara 6 sampai 8. Sekarang kita sudah turunkan jadi 3,5, diturunkan oleh pemerintah karena memang kondisi sudah relatif membaik, jadi turun jadi 3,5. Kurs tukarnya, suku bunga Bank Indonesia. Nah,
Suku bunga itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kondisi sekitar, bagaimana kemudian kebijakan tentang yang namanya tight money policy. Kalau kemudian kebijakan keuangan yang sifatnya ketat, itu rendah sekali. Kemudian kalau kita dalam kondisi butuh uang banyak yang kemudian bisa dimobilisasi dari masyarakat, kita kemudian membuka nilai apa ya, untuk nilai bunganya itu jadi rendah. Karena apa? Orang cenderung tight money policy itu orang itu dikasih nilai kurs rendah supaya apa? Supaya membelanjakan uangnya. Sedangkan kemudian kalau yang ketat itu memang dibuat tinggi karena apa? Orang supaya menaruh uangnya itu di bank sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh negara. Nah, kita sekarang dibuat rendah supaya orang itu cenderung untuk belanja, tapi nilai kurs kita belum rendah, hanya nilai suku bunga. Jadi orang memang tidak kemudian tertarik untuk membelanjakan, tapi kemudian tidak kemudian masuk ke bank, tapi langsung belanja atau langsung masuk ke pasar modal untuk berinvestasi karena lebih menjanjikan. Jadi didorong untuk investasi atau belanjakan uangmu, tidak kemudian ngendon di bank. Nah, itu kebijakannya kita lagi loose, lagi tidak tight, ya, tidak ketat. Nah, kebijakan nilai suku bunga dan sebagainya itu dipengaruhi dengan kondisi sebuah negara. Itu yang seperti dijelaskan oleh siapa tadi, ini pertanyaan dari Alex tadi ya. Kenapa satu negara dengan yang lain? Indonesia itu relatif masih tinggi dari dulu, rata-rata masih 6,5 lah dulu, sekarang baru diturunkan ke 3,5. Sehingga orang banyak kemudian menaruh uangnya di bank di Indonesia karena negara kita butuh banyak uang. Karena apa? Takutnya kalau dibuat rendah, seperti sekarang kondisinya ya, kita buat 3,5 itu hampir-hampir sama lah dengan kemudian suku bunga yang ada di Singapura atau di negara yang lain, itu yang rata-rata 2,5-an gitu ya, 2,5% juga. Nah, itu juga mencegah supaya apa? Mencegah tidak ada capital flight, supaya orang tidak menaruh uangnya di luar. Kalau kemudian menggunakan suku bunga yang tinggi gitu ya di negaranya sendiri. Nah, itu kemudian menjadi pertimbangan. Ada banyak pertimbangan itu semua yang kemudian ada ilmunya yang kemudian itu dipelajari di ilmu ekonomi dan studi pembangunan, bagaimana itu berapa nilainya dan sebagainya, kurs tukarnya itu berapa dan sebagainya, itu yang kemudian ilmu ekonomi mikro dan makronya itu ya Pak Jufra itu yang belajar memang khusus di situ. Nah, sedangkan hal yang lain yang jadi pertimbangan kenapa kemudian berinvestasi di luar negeri, itu seperti yang ditanyakan oleh Iren. Jadi kemudian faktor-faktor tadi, kemudahan peraturan, suku bunga dan sebagainya, itu juga kemudian keberadaan sumber daya, keberadaan tenaga kerja, itu semuanya jadi pertimbangan sebuah investasi. Tapi kalau secara keuangan yang paling gampang adalah pasti karena investasi itu pasti negara-negara yang kursnya memang relatif lebih rendah karena banyak keuntungan. Contohnya mau investasi di Indonesia gitu ya, kalau katakanlah kalau pakai rujukannya itu dolar gitu ya, hari ini masih kurang lebih 15.000 gitu ya, investasinya kan nggak begitu besar. Karena di sana beberapa juta, di sini sudah beberapa miliar gitu ya, jadi sepertinya gede gitu investasinya di negara yang kursnya lebih rendah, jauh lebih rendah. Itu yang pasti karena kurs kita rendah itu jadi sasaran untuk investasi. Karena akhirnya segala sesuatunya di sini dianggap murah, bahan baku murah, tenaga kerja murah, energi itu murah. Karena apa? Karena jauh ketimbang di negara mereka yang memang pakai kurs yang relatif tinggi. Nah, pertimbangan investasi itu seperti yang ditanyakan Irena. Kemudian setelah itu pertimbangan investasi kan kemudian ada perdagangan ya, ada nilai tukar, ada ekspor impor dan sebagainya.
Nah, itu kemudian bagaimana kemudian mengatasi perbedaan suku bunga yang satu negara dengan yang lain itu fluktuasinya beda banget. Kita relatif fluktuatif, sedangkan negara-negara maju yang punya investasi di negara kita itu relatif stabil. Nah, kita kan seringkali melemah, tiba-tiba melemah, kondisi baik, menguat pelan-pelan, melemah jauh. Nah, itu kemudian bagaimana mengatasi resiko perbedaan harga itu dengan mekanisme yang namanya hedging. Dikasih kontrak yang kemudian mengamankan fluktuasi itu. Nah, kalau tidak pakai kontrak, itu yang namanya on the spot. Artinya ya sudah, contohnya kita ekspor ke sebuah negara gitu ya, katakanlah ke Eropa gitu ya. Ekspor hari ini kita katakanlah nilainya 1 juta euro ya, karena kan internasional kan kita pakai duitnya internasional gitu ya. 1 juta euro. Itu kan kemudian barang masih di kapal, kan nggak bisa langsung. Nah, itu kan kita beli, katakanlah, kita dibeli dengan nilai 1 juta euro. Nah, nilainya kan sekitar 16,5 ya, udah 17,5 miliar 1 juta euro itu. Nah, itu masih di kapal nih barangnya. Nah, kalau kita pakai on the spot, berarti kemudian setelah barang itu nyampe di Eropa, diterima di Eropa, baru kemudian kita bisa mendapatkan 1 juta euronya. Tapi kan kita nggak tahu kondisinya di sini. Tiba-tiba kondisi kita lagi membaik nih. Di dalam perjalanan itu kapal itu 1 bulan, tiba-tiba masuk akhir tahun ini kondisi Indonesia membaik. Ya katakanlah pandemi sudah geser, terus kemudian pariwisata bangkit, itu menghidupkan seluruh ekonomi, ternyata jadi membaik. Jadi 16.000 katakanlah. Pas tiba sampai di sana, barang itu jadi 16.000. Di Indonesia kondisinya membaik, tapi bagi perusahaan membaik atau memburuk? Asalnya itu 1 euro itu 17.000, kemudian pas di sana jadi 16.000. Secara nasional kita senang Indonesia kondisi ekonominya membaik, tapi bagi perusahaan harusnya dia terima 17,5 miliar, ternyata harus terima 16 miliar setelah diduitkan di sini. Karena kan sampai di sana bayarnya kan tetap pakai euro, 1 juta euro. Mau diuangkan pakai duit di sini, biasanya 17,5 atau waktu kita mau berangkat itu 17,5, ternyata jadi 16. Kan jadi nggak enak bagi perusahaan. Padahal secara nasional menyenangkan karena membaik. Demikian pula sebaliknya. Kalau ternyata kita kirim 17,5, kan kita nggak tahu, seperti judi itu kan, seperti gambling, pakai spot. Sampai sana 1 bulan lagi, ternyata jadi 18,5. Tuh kan, berarti apa? Menang 1.000 kan? Harusnya kita terima, kita waktu berangkat itu ngirim itu nilainya 17,5 miliar, di sana tetap 1 juta euro kan? Sampai di Eropa, kondisi kita lagi memburuk, Indonesia turun, drop. Kondisinya memburuk, pandemi lagi semakin kencang dan sebagainya, kita lockdown, jadi 18,5. Mau nggak mau, perusahaan kan senang. Terimanya apa? 18,5 miliar. Tapi kan secara nasional kita jelek, jadi buruk. Nah, itu kemudian dilema-dilema itu diatasi dengan hedging. Caranya apa? Kalau kita berharap pada spot, kita nggak tahu apa yang terjadi 1 bulan ke depan. Iya kalau 1 bulan, kalau kirimnya ke Eropa, kalau kirimnya ke Amerika yang lewat Lautan Pasifik itu, lewat Atlantik itu, ya pasti kita kemudian akan lebih beresiko, kemudian 3 bulan lamanya ke sana. 3 bulan kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya kemudian hedging itu dipagari, hedge itu kan pagar, dipagari supaya kita tidak semakin merugi. Pakai apa? Ya sananya juga gitu. Sananya kan nggak mau juga on the spot. Kalau iya kita memburuk, mereka pasti akan membayar lebih banyak. Kalau membaik, mereka kan ya tetap aja sih 1 juta, tapi kan nilainya kita yang kemudian butuh hedgingnya.
Ya kita datang ke bank. Kalau kita datang ke bank, kemudian langsung melakukan kontrak dengan bank. Jadi bukan dengan perusahaan yang mengekspor barang kita loh ya. Kita ke bank, kita jual. Ini loh saya dapat kontrak 1 juta euro, tapi baru jatuh tempo 1 bulan lagi, gimana ini? Oke, kalau kita berdua sama bank, itu namanya forward, kontraknya B2B. Tidak ada pasarnya. Nah, kemudian kita jual ke bank. Waduh, kita hitung-hitung bank, wis Indonesia kayaknya agak membaik nih, agak membaik kondisinya. Ini pasti kamu turun, kan kemudian sama bank dihitung. Indonesia akan membaik dan sebagainya, itu jatuhnya ke 16,5. Wis daripada angel duitmu kan 17,5. Wis tak kontrak di tengah-tengah 17.000. Hari dari 17,5 jadi 17.000. Maka ya kita akan terima 17.000 itu bisa saja dibayar saat itu di depan atau saat barang itu nyampe. Kalau kemudian dibayar saat itu ya sudah kita dapat 17 juta. Pas barang itu nyampe ternyata nilainya kondisi Indonesia sedang memburuk jadi 18.000. Berarti apa? Seharusnya kita 17,5, kita jual 17, ternyata barang ini harganya jadi 18.000. Ya sudah, berarti kita rugi kan? Seharusnya kita terimanya 18.000, seharusnya 17,5, terus kita jual 17, ternyata jadi 18.000. Apakah itu dianggap rugi? Ya rugi bagi perusahaan, tapi paling tidak kan aman. Iya kalau kondisinya memburuk kayak begitu, kondisinya membaik Indonesia, ternyata kemudian turun jadi 16,5 atau bahkan 16. Tahun kita sudah dapatnya di 17. Nah, itu yang namanya forward kontraknya dengan B2B. Nah, bisa saja kemudian kalau kita menggunakan apa? Yang masuk ke pasar, belinya itu di pasar uang. Nah, itu menggunakan mekanisme future. Jadi di future itu yang kemudian bisa belinya kita di pasar modal. Oh, harga Indonesia entah di komoditas, entah di pasar uang gitu ya. Hari ini kita menjualkan kita 17,5 gitu ya. Nah, 1 bulan lagi diperkirakan harga komoditas kita jadi 17.000. Ya sudah, kita 17.000 kita beli, itu kita taruh di pasar modal. Nah, pasar uang yang akan menjual nilainya itu kontrak kita itu. Jadi bukan barangnya tapi kontraknya. Jadi itu kira-kira hedging itu future dan forward. Jadi itu untuk mengantisipasi kerugian lebih jauh dari adanya perbedaan kurs. Ada yang namanya forward, yang kontrak secara langsung, bisa ada namanya future. Jadi ya aman lah bagi perusahaan, itu relatif aman supaya bisa merencanakan keuangannya ke depan dengan lebih baik. Nah, kira-kira itu mekanisme hedging itu. Jadi bagaimana akan perusahaan itu masuk, ada banyak hal yang dipertimbangkan, terus kemudian ya kondisi negara dan sebagainya. Saat kemudian itu sudah berdiri, kemudian bertransaksi, ada tukar-menukar, nah itu juga akan ada mekanisme yang lain yang namanya hedging sebagai sarana untuk membentengi, memagari transaksi itu supaya aman. Sedangkan hal-hal yang lain yang berpengaruh pasti ada yang namanya faktor makro, faktor secara umum, dan ada faktor mikro, faktor perusahaannya sendiri. Jadi tidak hanya kemudian melihat laporan keuangan, tapi melihat kondisi ekonomi secara umum. Makanya itu kalau sudah akhir-akhir begini nanti di akhir bulan ini biasanya ada muncul outlook ekonomi ya, outlook ekonomi untuk 2021. Kayak apa sih kira-kira kondisi ekonomi di 2021 itu pasti akan ada banyak bermunculan versinya siapa aja gitu ya. Ada banyak versi. Nah itu untuk yang makro, kondisi makro kayak begitu, biarlah itu dipikirkan oleh kawan-kawan di ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Sedangkan kondisi mikro, transaksi antar
antar perusahaan itu yang kemudian ada di manajemen dan akuntansi ya, karena akuntansi urusannya dengan keuangannya saja. Kalau manajemen secara umum transaksinya, dan kemudian bagaimana urusannya sampai ke masalah pajak antar luar negeri itu ya, tidak boleh double taxing dan sebagainya, strateginya seperti apa. Nah, pokoknya yang terkaitnya dengan keuangan-keuangan itu pekerjaannya orang akuntansi. Gitu. Kira-kira yang bisa saya tambahkan, yang saya berikan gambaran secara umum untuk bagaimana manajemen keuangan internasional itu terjadi dan mengapa kita belajar. Karena hal-hal yang, ada banyak hal-hal yang internal, hal-hal yang sifatnya mikro itu yang harus kita ketahui dan kita pelajari untuk lebih lanjut. Ya. Nah, nanti detailnya banyak ya, dan nanti belajar di pajak itu akan ketemu lagi. Akuntansi manajerial nanti semester 4 ketemu dengan yang namanya transfer pricing dan teman-temannya. Di keuangan itu analisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan itu dianggap sama ya, mau nasional mau internasional dianggap sama karena alat-alatnya sama. Nanti di semester itu semester 4, semester 5 nanti bagaimana investasi itu juga relatif sama, tapi perlakuan perbedaan kurs dan sebagainya itu memang nanti akan berpengaruh. Nah, kalau enaknya sekarang itu kan, kenapa kok enak? Karena Anda masuk di masa IFRS. Kita itu masuk saat akuntansi, Anda belajar saat akuntansi, semua standarnya seluruh dunia ini sama. Tidak ada perbedaan. Kalau dulu kita harus belajar, kita Indonesia under GAAP yang model Amerika punya. Sedangkan nanti kemudian kalau kita belajar yang model Eropa, IAS, itu juga harus membiasakan dengan model Jerman atau Jepang yang pajak dan aturan itu jadi satu. Yang Eropa secara umum itu menggunakan model Inggris. Nah itu kayak gitu banyak gitu ya. Kita yang ikut Amerika harus ngobrolin IAS, ternyata harus juga ngobrolin akuntansi versi yang jadi satu antara pajak dan akuntansi itu ya, Jerman, Jepang, terus Cina itu ya. Nah itu kayak gitu kita ngomongin banyak. Nah Anda masuk di masa yang sejak lama sih sebenarnya, sejak awal tahun 2011-2012 ya kita sudah mulai IFRS. Jadi semua standar itu akuntansi sudah secara internasional sama. Anda mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Australia, mau ketemu orang Zimbabwe gitu sama standarnya, kita internasional itu sama, jadi satu standar untuk perusahaan yang go public. Nah, itu kira-kira, jadi Anda akan lebih mudah belajar akuntansi karena berlaku, kalau dulu Generally Accepted Accounting Principles akuntansi yang berlaku umum di masing-masing negara. Kalau sekarang kita pakai yang namanya International Financial IFRS, International Financial Reporting Standards. Jadi standar yang secara internasional itu jadi satu, itu ya. Ya sudah enak gitu ya. Anda lebih belajarnya lebih enak, lebih mudah. Begitu kira-kira yang bisa saya tambahkan untuk memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Jessica, Tresia, dan Idelia. Sedangkan untuk masukan saya sih secara teknis ya, penulisan relatif sudah baik sebenarnya. Sudah baik, rapi, tidak terlalu banyak kesalahan, walaupun memang ada beberapa ya koreksi yang harus dilakukan. Contohnya itu masih di abstrak itu masih di satu halaman gitu, padahal abstrak dan abstrak itu halamannya beda. Terus kemudian daftar rumus, daftar tabel itu satu halaman, padahal itu juga harusnya beda halaman. Kalaupun Pak, cuma daftar rumus, cuma rumusnya satu, ya nggak apa-apa. Rumus kedua daftar, namanya daftar itu ya harus beda halaman. Demikian pula untuk kata pengantar ya, tolong ditegaskan itu ya, ditegaskan kepada siapa saja. Jangan terima kasihnya kepada Tuhan,
kepada orang tua dan saya gitu ya. Padahal harus lebih jelas lagi kalau namanya kata pengantar di makalah itu harus pada rektor, dekan, kaprodi, baru dosen pengampu. Jadi dosen pengampu itu walaupun yang ngajar, walaupun tiap hari yang ketemu dengan Anda itu derajatnya itu ya harus ngalah kepada kaprodi, dekan, dan rektor yang harus dikasih kata terima kasih dulu. Tentu saja yang di atasnya Tuhan. Nah itu yang itu tata aturannya seperti itu sih. Nanti tolong diikuti aja gimana itu harus diperbaiki. Sedangkan masukan dari saya sebenarnya tidak banyak, tapi sayang kelompok ini minimalis gitu ya. Baik bab 1-nya minimal, terus kemudian tidak ada tujuannya, tujuan penulisan makalah, manfaat penulisan makalah. Tolong nanti ditambahkan untuk penyaji, terus ya dipertajam ya, bisa diperluas untuk landasan teori, juga kemudian sudah bagus, bab 3, studi kasus, bab 4 pembahasan, tapi dikasih sumbernya ya, dan kemudian dikasih penjelasan-penjelasan lebih detail lagi, sebenarnya seperti apa cara mengerjakannya dan sebagainya. Jadi bisa diekspand, tidak hanya kemudian dalam tanda petik hanya 16 halaman, tapi mungkin bisa lebih dari, dengan dibuat halamannya berbeda aja, saya yakin sudah 20 halaman lebih. Dan itu kalau ditambah dengan beberapa hal yang bisa ditambahkan referensinya dari beberapa sumber, mungkin akan lebih bagus lagi ya, lebih bisa jelas. Tapi sudah cukup baik dalam artian sudah relatif rapi. Itu ya yang bisa saya tambahkan. Oke, ini berarti kuliah, ya ada pertanyaan sebelum kemudian ini saya nyatakan memang kuliah terakhir gitu ya. Kelompok 13 kan yang terakhir. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Oke, kalau tidak ada, nanti setelah ini semua dari revisian untuk kuis besar ini, terus kemudian termasuk ini ya, PPT-nya, jadi kalau ada yang harus direvisi, kalau tidak ya tetap dikirim lagi, itu dikumpulkan ke ketua kelas, terus kemudian hal yang lain lagi. Oh ya, kalau rekaman kuliah ini harus disajikan di YouTube, batasnya 1 minggu, tapi kalau untuk PPT, makalah, itu nanti dikumpulkan kepada ketua kelas berbarengan dengan mini skripsi. Jadi per satu kelompok, kalau kita ini kan ada 13 kelompok, masing-masing kelompok 3 orang, maka akan ada minimal 1 makalah dan 1 PPT, itu yang dikumpulkan kepada ketua kelas, dan 3 mini skripsi. Cukup pakai MS Word. Jadi itu yang wajib pakai MS Word. Kalau Pak, saya pinginnya pakai supaya nggak berubah-ubah formatnya. Kemudian saya pakai PDF, boleh pakai PDF. Tapi yang wajib disertakan tetap adalah PPT. Dalam bentuk Word. Karena terus terang aja ini nanti akan saya jadikan setiap makalah, setiap mini skripsi ini nanti akan saya kemudian pilih, saya edit, dan saya masukkan ke blog saya ya. Itu yang jadi saya tetap sebagai editor aja atau penulis yang kalau ini 3 orang berarti saya penulis keempat. Jadi saya tidak kemudian merubah penulisnya tetap dari anggota kelompok ini. Kalau hari ini ya Jessica, Tresia, Idelia. Saya hanya menjadi editor, mengedit, dan kemudian menambah beberapa hal yang perlu saya tambahkan, saya masukkan untuk melengkapi,
dan kemudian saya masukkan ke blog pribadi saya. Sebenarnya ini kan di kuliah terakhir ya, sebenarnya kalau ingin tahu seperti apa, ya belum semuanya ya, saya masih memasukkan, masih keterbatasan waktu gitu ya. Paling tidak di blog saya kalau untuk materi manajemen keuangan ini minimal ada 3 kakak kelas Anda yang sudah masuk, yang sudah saya pilih, yang kemudian bisa dijadikan sumber referensi. Nah, blog saya itu ada di, kalau untuk yang kuliah-kuliah seperti ini itu di WordPress. Dan saya tidak pernah merubah nama saya, jadi nama saya tetap tidak, kemudian saya buat aneh-aneh di WordPress itu Daniels, tapi saya gabung namanya ya, nama saya Daniel Sugama Stefanus, saya gabungkan daniels.stefanus.wordpress.com. Itu yang untuk manajemen keuangan ada banyak. Kalau yang lain, yang katakanlah untuk blog saya yang lain itu di Blogspot, itu mata kuliah, bukan mata kuliah ya, itu yang pendapat-pendapat pribadi, tulisan-tulisan saya yang lain itu di danielstepanus.blogspot.com. Jadi sebenarnya kalau pingin referensinya bisa ngambil dari situ. Pak, kok dikasih tahunya di terakhir? Ya iyalah, kalau di awal nanti kalian langsung semuanya dari saya. Setelah ini Pak, lo berarti semester depan ya nggak apa-apa ya, karena kalau sekarang kan sudah tahu cara bagaimana membuat makalah, bagaimana membuat mini skripsi, termasuk nanti bagaimana membuat artikel, makanya saya tunjukkan. Setelah ini nanti selanjutnya di mata kuliah saya yang lain, kalau bertemu dengan saya, contohnya di analisis laporan keuangan, juga di akuntansi kewirausahaan, itu silahkan, atau mata kuliah yang lain gitu ya. Nggak apa-apa kok kalau menggunakan tulisan-tulisan saya sebagai referensi. Tapi ya itu bagaimana cara mereference, dia semua penulisnya harus dimasukkan semua ya. Kalau ini kan Bradley Mayer Marcus gitu ya, mungkin ini Jessica, Tresia, Idelia, dan Stefanus. Bukan ya, Jessica itu bukan Jessica namanya depannya ya. Pakai nama belakang semua kan yang dimasukkan. Nah itu baru saya buka sekarang rahasianya. Walah, ada toh Pak, semua referensinya ada di blog saya. Ya kurang lebih kalau di blog saya itu ada sekitar 300 tulisan yang sudah saya kumpulkan dan saya sudah unggah